Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang kajian pandemi COVID-19 dalam perspektif psikologis. Di sini saya akan menyampaikan hal tersebut dengan topik membangun mental health awareness di tengah ketidakpastian pandemi ini. Jadi kalau kata panitia itu ini sudah masuk ke sesi 2 tentang bagaimana melihat pandemi dari sisi psikologis. Karena sebelumnya sudah dijabarkan pada sesi pertama bagaimana melihat pandemi dari segi pendidikan. Sekarang kita akan beralih pada kajian psikologis. Nah, di sini ada beberapa topik pembahasan yang akan saya sampaikan. Pertama adalah memiliki kesadaran akan kesehatan mental atau jiwa. Kedua, dampak psikologis selama pandemi. Ketiga, stigma sosial masyarakat. Keempat, meminimalisir kecemasan, stres, dan ketakutan selama masa pandemi. Dan yang terakhir adalah dukungan psikososial kepada pasien COVID-19 dan keluarganya. Ada ucapan menarik sebenarnya. Ketika tanggal berapa itu saya lupa tanggalnya, dari Antonio Guterres, Sekjen PBB, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Antonio Guterres mengatakan dalam cuitan Twitternya bahwa COVID-19 tidak hanya menyerang kesehatan fisik kita, tapi juga dapat meningkatkan masalah psikologis. Pelayanan pada kesehatan mental adalah penting dari semua respon pemerintah terhadap coronavirus. Layanan tersebut harus diperluas dan harus didanai penuh oleh berbagai negara yang ada di muka bumi ini. Jadi pada dasarnya Antonio Guterres ini mengatakan bahwasanya ada hal yang terlupakan sebenarnya ketika kita berbicara masalah pandemi, yakni adalah faktor atau dampak psikologis yang terjadi kepada seseorang. Karena selama ini kita hanya berfokus pada bagaimana pandemi tersebut bisa berdampak pada kondisi fisik kita, yang mana kita akan mengalami gejala seperti flu, batuk, atau sesak nafas. Itu kan gejala-gejala secara fisik, atau bahkan ironisnya bisa sampai meninggal. Namun di balik itu semua ada faktor psikologis yang mana itu masih jarang dibahas, dan juga menurut Antonio Guterres ini itu juga perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan atau diberi perhatian penuh terkait dampak psikologis, dan juga segala unsur untuk melakukan pelayanan terhadap hal tersebut itu perlu didanai. Begitu menurut Antonio Guterres. Sekarang kita beralih pada poin pertama, kesadaran sehat mental dan jiwa. Ya, sebenarnya WHO itu pernah merilis pada tahun berapa saya lupa itu, bahwa terdapat 450 juta orang di dunia saat ini menderita kondisi gangguan mental. Kurangnya kesadaran terhadap kesehatan mental membuat para penderitanya merasa terisolasi dan sulit mendapatkan penanganan. Jadi di sini pentingnya kesadaran tersebut, kesadaran untuk memiliki mental yang sehat, jiwa yang sehat. Karena jika kesadaran kita untuk memiliki mental atau jiwa yang sehat, maka cenderung akan membuat kita merasa terisolasi dan juga sulit mendapatkan penanganan, sehingga hal tersebut bisa berdampak pada gangguan-gangguan psikologis lainnya. Sebenarnya kesadaran dalam kesehatan mental itu perlu diajari sejak kecil, karena memang jarang sekali karena jarang sekali kita dicekoki dengan hal-hal yang berbau kesehatan mental sejak dini. Dan memang jarang sekali ketika kecil kita juga jarang mendapatkan materi-materi yang berkaitan dengan kesehatan mental sendiri. Oleh karena itu, seharusnya di berbagai instansi, lembaga pendidikan atau lain sebagainya menumbuhkan kesadaran sehat mental itu sebenarnya perlu ditanam sejak usia dini, sehingga ketika
sudah besar, hal itu akan selalu mengikuti dalam setiap gerak langkahnya. Kalau saya pernah mengikuti seminar itu kan, menurut salah satu materi juga mengatakan kalau di Jepang, di sana itu sejak kecil sudah mulai diajari bagaimana untuk mengatasi mitigasi bencana. Jadi ketika kecil sudah diajari seperti itu, ketika dewasa mereka sudah memiliki kesadaran bahwasanya ketika kita mengalami bencana, apa yang harus kita lakukan itu sudah tertanam di benak mereka, sehingga mereka tidak sulit untuk mengatur itu semuanya, untuk mengatasi itu semua. Nah itu di Indonesia sendiri masih sangat jarang sekali, masih kurang lah kesadaran sehat mental tersebut. Sementara dampak dari kurangnya kesehatan mental cenderung mengarah pada gangguan mental seperti yang saya bahas tadi. Bahwasanya gangguan mental tuh banyak ya. Ada gangguan kecemasan. Misalnya itu kayak, kalau kecemasan tuh kayak panik, fobia, itu kan masuk kecemasan. Ada gangguan kepribadian, personality disorder, seperti antisosial itu bisa, narsistik, paranoid, obsesif kompulsif itu juga termasuk. Ada juga gangguan mental yang gangguan berupa gangguan mood atau emosi seperti depresi, itu termasuk. Ada juga gangguan psikotik seperti skizofren, delusi, itu salah satunya. Ada juga post traumatic syndrome, trauma atas kejadian atau fenomena yang sudah dialaminya, dan lain-lain. Itu beberapa gangguan mental yang kemungkinan hal tersebut bisa dimiliki oleh seseorang yang mengalami atau memiliki kesadaran sehat mental yang kecil atau yang kurang. Sebenarnya ketika kita berbicara masalah pandemi, kita juga harus memberi perhatian terhadap dampak dari sisi psikologisnya. Jadi selain dampak dari segi medis, kita juga harus mengetahui dampak psikologisnya selama pandemi itu seperti apa. Di sini saya menyebutkan secara umum ada 6. Yang pertama adalah ketika pandemi kita cenderung merasa bosan dan stres karena terus-menerus berada di rumah. Ya, yang biasanya kita keluyuran, itu kita merasa bosan, bahkan stres juga kalau sudah akut kan gitu. Yang kedua, ketakutan dan kecemasan yang berlebihan terhadap penyebaran pandemi. Nah, kita mungkin merasa takut, cemas bagaimana jika umpamanya pandemi ini dialami oleh saya sendiri atau orang-orang terdekat saya, itu kan ada rasa was-was lah gitu, takut, cemas. Kita juga cenderung sulit berkonsentrasi juga. Ya gara-gara kepikiran tadi itu, pikiran bagaimana kalau misalnya pandemi gini. Selain itu, pandemi juga bisa memperburuk kesehatan fisik, terutama pada penderita penyakit kronis. Jadi kan kita akhir-akhir ini kan banyak yang terkena pandemi, itu rata-rata orang yang sudah berumur, dalam artian sudah tua-tua kan gitu, apalagi orang yang cenderung sudah memiliki penyakit sebelumnya, misalnya apalagi penyakit kronis itu cenderung itu bahkan bisa memperburuk kesehatan fisik mereka. Selain itu, dampak pandemi juga berdampak pada perubahan pola tidur dan pola makan. Misalnya kita enak tidur, nyenyak, makan terasa enak, itu ketika pandemi bisa jadi hal tersebut bisa gak enak, gak nyenyak gitu ya. Dan juga ada dampaknya juga munculnya gangguan psikosomatis. Nah ini lebih pada ketika kita sudah kepikiran berlebihan, hal tersebut akan berdampak pada fisik kita. Misalnya ketika kita kepikiran berlebihan dalam pandemi, kita gak mau makan, gak mau tidur, sehingga bisa merusak fisik kita, imun kita, daya tahan
body kita itu bisa menurun juga. Ini yang dianggap sebagai psikosomatis. Sebenarnya ada prinsip umum yang mudah kita kenali ya ketika kita berbicara masalah kesadaran. Prinsip umum tersebut yakni di mana tidak ada pemahaman, di situ ada pengabaian. Jadi orang yang cenderung melakukan pengabaian atau orang yang cenderung tidak memiliki kesadaran sehat mental itu karena sebelumnya dia memang tidak tahu, tidak paham. Mereka tidak paham bahwasanya sehat mental itu seperti ini, bahwasanya pandemi itu seperti ini. Mereka itu sebelumnya tidak tahu. Makanya dari ketidaktahuan tersebut mereka cenderung melakukan pengabaian. Selanjutnya stigma sosial masyarakat. Nah, ini yang perlu kita cermati juga. Seperti yang kita ketahui sendiri, stigma sosial ini merupakan suatu perasaan atau sikap penolakan terhadap orang lain. Jadi cenderung menolak orang lain karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan dirinya atau kelompoknya. Misalnya saya menolak si A karena si A itu memang berbeda dengan saya sendiri. Berbeda karena si A memiliki penyakit pandemi misalnya. Nah, ini kan sudah masuk dalam stigma hal-hal seperti ini. Saya menolak si A karena dia bukan satu agama dengan saya. Nah, itu bisa jadi termasuk dalam stigma sosial. Karena si A mungkin memiliki penyakit menular, gatal-gatal atau lain sebagainya, itu sudah masuk stigma sosial. Kebanyakan orang dengan gangguan kejiwaan atau menderita virus COVID-19 memilih untuk diam saja dan tidak cerita ke orang lain karena takut dikucilkan. Nah, ini sebenarnya dampak terbesar ketika stigma sosial sudah mendarah daging di masing-masing kita sendiri. Ya, kita juga harus menyadari bahwasanya stigma di Indonesia sendiri sudah cukup banyak bahkan ketika COVID ini belum ada, stigma tersebut sudah berseliweran di mana-mana ya. Jadi berbagai kasus masih sering kita jumpai stigma sosial ini. Ada data riset dari Kesdas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 56.000 orang dengan gangguan jiwa yang dipasung karena stigma negatif dan buruknya fasilitas penanganan. Nah, ini data ini cukup akurat juga karena bisa berasal dari lembaga kesehatan dari pemerintah juga yang mengatakan bahwasanya 56.000 orang dengan gangguan jiwa yang dipasung karena stigma negatif dan buruknya fasilitas penanganan. Nah, dari jumlah ini kan kita sudah bisa mengetahui bahwasanya seberapa kejam stigma sosial itu di masyarakat. Ini yang perlu kita waspadai. Seseorang cenderung, nah ini ada penelitian menarik dari Williams dan kawan-kawan, John Williams sebenarnya. Dalam temuannya, seseorang cenderung akan melakukan stigma terhadap orang lain yang memiliki penyakit menular. Jadi stigma tersebut, katanya John Williams, itu cenderung terjadi pada orang lain yang biasanya membawa penyakit menular. Seperti halnya kalau dulu itu ada influenza H1N1, HIV AIDS itu juga salah satu bentuk ini ya, salah satu jenis penyakit menular juga yang pada saat itu juga stigma sosial sudah banyak juga terjadi. Dan katanya Williams, tidak hanya model-model kayak influenza H1N1 atau HIV AIDS sendiri, namun juga COVID pun juga rawan untuk terjadi stigma sosial karena COVID juga termasuk salah satu jenis penyakit yang menular. Jadi seperti itu. Stigmatisasi terhadap pasien COVID adalah mengaitkan antara atribut atau karakteristik pasien dengan nilai-nilai negatif oleh lingkungan sekitar dengan justifikasi atau premis bahwa penyakit yang dideritanya dapat menular pada orang-orang terdekat. Yaitu kita cenderung melakukan stigma karena kita meyakinkan diri kita sendiri bahwasanya orang tersebut jelek di masyarakat, jelek dapat menularkan penyakit atau lain sebagainya. Intinya
kita meyakini diri kita kepada korban stigma tersebut, bahwasanya dia itu hanya hanya penyakit di masyarakat, dan orang yang tersangka stigma tersebut cenderung berpikiran bahwasanya daripada kita terkena semua, mending dia saja yang nyah. Ini rawan pola pikir seperti ini. Stigmatisasi terhadap pasien COVID dilakukan dengan berbagai cara. Nah, ini bisa berbagai cara, misalnya pengucilan, menjauhinya, sampai pada perlakuan kurang manusiawi seperti penolakan dari warga desa misalnya terhadap jenazahnya. Itu kan banyak kan dari kemarin-kemarinnya kita melihat di berbagai media, ada di desa ini jenazah korban COVID yang namanya ini ditolak oleh warganya karena takut menyebar. Ini kan sebenarnya tindakan dehumanisasi, tindakan yang cenderung mengarah pada stigma sosial. Jadi sepertinya hal-hal yang bersifat penolakan seperti ini itu bisa kita redam secara manusiawi. Stigma itu sungguh sangat kejam, dapat menciptakan polarisasi dalam masyarakat, ya, dapat menciptakan perbedaan-perbedaan, pengkotak-kotakan dalam masyarakat, bahkan dapat menjerumuskan pada dehumanisasi, ya, seperti saya sebutkan tadi. Nah, ini sebenarnya ada penelitian menarik dari Hudson Bowler, Phelan and Ling pada tahun 2013. Dalam artikelnya mereka mengatakan bahwasanya stigma sosial itu hanya akan menjadi penyebab dasar ketimpangan kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Jadi stigma itu tidak untuk memperbaiki keadaan atau memperbaiki kondisi dari korban sendiri. Bahkan stigma tersebut hanya akan memperkeruh suasana dan juga bisa menjadi penyebab utama ketimpangan kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Karena menurut mereka stigma sosial dapat memperburuk, merusak atau menghambat sejumlah proses termasuk hubungan sosial. Bisa hubungan sosialnya terganggu lah. Yang pertama akrab mulai tidak akrab lagi karena ditengarai memiliki gejala COVID atau lain sebagainya. Juga dapat menghambat pada psikologis, memiliki dampak psikologis, dan dapat memperburuk kondisi kesehatan yang sebelumnya sudah buruk. Jadi yang sebelumnya mereka sudah down gara-gara mengalami penyakit ini, diperparah lagi dengan adanya stigma dari orang sekitarnya. Erving Goffman salah satu tokoh yang banyak bergerak di dalam bidang stigma sendiri mengatakan terdapat 3 jenis stigma secara umum. Nah, Erving Goffman ini membaca stigma itu dari 2 perspektif sebenarnya, dari kajian sosiologi dan juga kajian psikologi. Menurut Erving Goffman ada 3 jenis stigma. Yang pertama adalah stigma terhadap seseorang yang mengalami kerusakan secara fisik atau lumpuh. Nah, ini bisa kita kaitkan ya dengan yang sekarang, kondisi COVID sendiri. Ini stigma terhadap pasien COVID sendiri itu bisa dikaitkan dan masuk dalam kategori jenis A. Yang ke B, poin yang nomor 2 adalah stigma terhadap seseorang yang memiliki kepribadian atau perilaku yang menyimpang. Nah, biasanya orang yang memiliki perilaku menyimpang, misalnya terhadap orang yang sering mencuri. Itu kan sering kita, orang-orang di sekitar itu kan, wah itu mencuri, gini-gini orangnya menyimpang, gini-gini meresahkan warga. Ini kan sebenarnya kalau kata Erving Goffman ini termasuk salah satu bentuk stigma. Terus yang ketiga adalah stigma terhadap seseorang karena berada pada kelompok atau komunitas tertentu. Nah, yang paling umum ini ada yang di nomor 3. Nah, ketika kita berbicara masalah perbedaan agama ya, ini saya analogikan. Nomor 3 ini termasuk juga ke dalam perbedaan agama, karena stigma di jenis nomor ketiga ini dilakukan karena seseorang tersebut atau korban stigma tersebut berada
di tempat yang berbeda dari dirinya. Misalnya orang tersebut memiliki agama yang lain, memiliki identitas gender yang lain, atau beda suku. Itu kalau katanya Irving Goffman termasuk salah satu bentuk dari stigma juga. Misalnya, wah itu suku itu gini, itu sudah termasuk juga. Selanjutnya, bagaimana kita meminimalisir stres, kecemasan, dan ketakutan selama pandemi? Nah, ini ada beberapa poin. Pertama, ayo kita berbicara dengan orang yang dapat dipercaya, misalnya teman, keluarga, atau bahkan pacar, ya gak apa-apa. Jika hal itu bisa membuat kalian lebih nyaman, lebih rileks kan gitu. Yang kedua, pertahankan gaya hidup sehat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Misalnya diet yang tepat, tidur, olahraga, dan melakukan kontak dengan orang-orang tersayang. Ya kan gak mungkin ketika dalam kondisi seperti ini kita melakukan kontak dengan orang yang kita benci. Wah, tambah ribut kan. Yang ketiga, jangan gunakan alkohol atau obat-obatan lain untuk mengatasi emosi. Kan kita dalam kondisi yang krisis seperti ini kita cenderung emosional. Waduh, kapan ini selesai? Wah, sumpah atau lain sebagainya itu kan bisa kita luapkan dengan cara minum alkohol, obat-obatan atau lain sebagainya. Tapi ketika hal ini sudah tidak bisa diatasi lagi, silahkan bicarakan dengan petugas kesehatan atau konselor. Selanjutnya, silahkan cari faktanya dengan mengumpulkan informasi yang dapat membantu Anda. Temukan sumber informasi yang dapat dipercaya. Nah, ini yang penting. Jangan sampai kita memakan informasi secara mentah-mentah dari berbagai media yang tidak kita percayai, yang tidak dapat dipercayai. Carilah media yang menginfokan tentang pandemi, media yang bersumber dari sumber terpercaya, misalnya lembaga-lembaga kesehatan atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan psikologis atau COVID sendiri. Selanjutnya, mari kita batasi atau kurangi waktu kita dalam menonton atau mendengarkan berita yang dianggap menjengkelkan. Nah, ini banyak loh penelitian yang sudah mengatakan hal seperti ini. Ketika kita dalam kondisi seperti ini dan kita cenderung mengikuti berita tentang COVID, yaitu kita akan cenderung mengalami kecemasan berlebih. Kita tambah merasa takut, tambah cemas atau lain sebagainya. Jadi, mari kita batasi atau setidaknya kurangilah waktu kita menonton, kita megang HP atau lain sebagainya. Kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya dulu kita mungkin pernah memiliki impian ingin menghatamkan buku misalnya. Mari kita lakukan sekarang karena waktu cukup banyak untuk melakukan hal tersebut. Yang terakhir adalah mari kita terapkan keterampilan yang sudah digunakan di masa lalu yang telah membantu mengelola suatu kesulitan. Nah, misalnya kita dulu pernah mengalami masa-masa seperti ini juga. Namun kita dulu bisa mengatasi hal tersebut. Nah, apa yang kita lakukan dulu ketika kita bisa mengalami hal tersebut, itu bisa kita praktikkan lagi hari ini. Jadi seperti itu. Stres selama COVID sendiri banyak macamnya ya. Ini seperti yang diungkapkan oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mengatakan bahwasanya ada 5 jenis stres selama pandemi. Yang pertama, takut dan khawatir tentang kesehatan diri sendiri dan orang yang dicintai. Nah, kita misalnya takut orang tua kita, teman kita, atau pacar kita terkena COVID atau nauzubillah bisa meninggal, nauzubillah kan gitu. Yang kedua, ada peningkatan penggunaan alkohol atau obat-obatan lain. Ini juga masuk dalam bentuk stres. Yang ketiga, semakin memburuknya masalah kesehatan yang dimiliki sebelumnya atau kesehatan kronis yang sebelumnya dimiliki. Ada juga
perubahan pola tidur atau makan ini juga masuk dalam kategori stres, dan juga sulit tidur atau berkonsentrasi ini juga termasuk dalam bentuk stres selama pandemi. WHO pernah merilis dalam salah satu kajiannya tersebut mengatakan bahwasanya terdapat beberapa tanda-tanda fisik kita mengalami stres. Jadi selama ini kan stres jarang kita ketahui. Kita bisa dapat melihat stres tersebut dari gejala-gejala fisik kan. Namun WHO tersebut merilis yang pertama adalah bisa jadi kita stres gara-gara kita sakit kepala, nyeri leher, bahu dan punggung, sakit perut atau nyeri punggung juga bisa, dada terasa berat, tidak merasa lapar, ada benjolan di tenggorokan, otot terasa tegang. Nah, ini bisa ketika kita mengalami beberapa poin yang saya sebutkan barusan, itu bisa jadi menjadi tanda bahwasanya diri kalian itu sukses, bahwasanya diri kalian tersebut stres. Jadi kita tidak boleh menyepelekan hal-hal tersebut. Ketika sudah mengalami beberapa gejala yang saya sebutkan tadi, mungkin teman-teman bisa sambil memeriksa atau bertanya kepada psikolog atau kepada teman-temannya yang memiliki ilmu-ilmu tentang psikologi lah, apakah benar hal tersebut bisa termasuk stres, atau bahkan mending ke psikolog aja biar lebih valid gitu. Kalau ke teman mungkin yang memiliki ilmu-ilmu psikologi juga masih belum tahu sepenuhnya juga. Ada hal penting juga ketika kita berada di tengah masa pandemi, yakni adalah bagaimana kita mensupport diri kita, bagaimana kita memberi dukungan kepada diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Pertama adalah beristirahatlah sejenak dari menonton, membaca atau mendengarkan berita, termasuk media sosial tentang kasus COVID seperti yang saya katakan tadi, karena hal itu bisa berdampak pada diri kita. Kita semakin takut, kita semakin cemas atau lain sebagainya. Yang kedua, jaga tubuh kita, ambil nafas dalam-dalam, regangkan atau renungkan. Cobalah untuk makan makanan yang sehat dan seimbang, olahraga teratur, banyak tidur, dan hindari alkohol dan obat-obatan terlarang. Nah, ini yang perlu kita cermati juga. Kita juga harus luangkan waktu untuk bersantai, coba lakukan aktivitas yang Anda sukai juga. Dan kita harus tetap komunikasi dengan orang lain. Jangan kita pendam sendiri ya. Kita tetap komunikasi dengan orang lain. Berbicaralah dengan orang yang Anda percaya tentang kekhawatiran dan perasaan Anda sendiri. Nah, ini ada beberapa temuan riset yang bisa membantu teman-teman sekalian dalam mengatasi COVID. Riset mengatakan bahwasanya media sosial dapat meningkatkan kecemasan lebih daripada media tradisional. Jadi daripada media-media tradisional seperti koran, majalah atau lain sebagainya, ternyata media sosial yang selama ini kita gunakan di Android atau lain sebagainya itu cenderung meningkatkan kecemasan. Ada juga riset mengatakan bahwasanya terlalu banyak media dalam bentuk apapun dapat merusak kesehatan mental. Ya mungkin bisa seperti tadi itu, kita mungkin dengan intensitas kita menggunakan atau mengakses media terlalu banyak, itu akan mengarah pada kecemasan dan ketakutan kita. Selanjutnya, riset juga mengatakan bahwasanya informasi yang dapat dipercaya cenderung mudah diresap. Ya, misalnya yang tidak dipercaya itu kan jarang banget kita resap. Bahkan kita mungkin bertanya-tanya seperti itu. Namun informasi yang valid itu cenderung kita gampang diserap oleh otak kita. Riset juga mengatakan bahwasanya kurangnya kontrol dapat memicu stres. Ketika kita jarang bisa mengontrol diri kita atau bisa mengontrol pikiran kita dari ketakutan, kecemasan, hal itu bisa memicu stres. Riset juga mengatakan bahwasanya mengelola stres cepat mungkin dapat mencegah masalah jangka panjang. Jadi langkah yang lebih cepat ketika kita sudah mulai merasa stres itu lebih cepat juga untuk ditangani
lebih cepat juga untuk meredakan lebih awal stres yang kita alami sendiri. Selanjutnya riset mengatakan bahwasanya kebutuhan petugas layanan kesehatan perlu diperhatikan. Ya betul, karena mereka juga yang berada di garda terdepan dalam menangani COVID ini. Dan riset juga mengatakan bahwasanya karantina dan isolasi dapat meningkatkan peluang hasil negatif. Nah, oleh karena itu mengapa kok pemerintah juga menyarankan bahkan mewajibkan agar kita melakukan karantina atau isolasi, karena banyak juga riset yang mengatakan bahwasanya karantina dan isolasi cenderung akan membuat kita aman dari COVID. Nah, selanjutnya dukungan psikososial kepada pasien COVID dan keluarganya. Sebenarnya ada beberapa prinsip utama dari kajian ini, dari kajian bagaimana kita memberikan dukungan psikososial kepada pasien COVID dan keluarganya. Yang pertama adalah intinya kita jangan menyakiti. Yang kedua, mari kita junjung hak asasi manusia dan kesetaraan. Yang ketiga, mari kita gunakan pendekatan partisipatif. Yang keempat, kita juga harus meningkatkan sumber daya dan kapasitas yang sudah ada. Kelima, menjalankan intervensi berlapis. Dan yang terakhir adalah kita juga harus menjalankan tugas dengan sistem dukungan terintegrasi. Ini beberapa prinsip dari dukungan psikososial, karena pada dasarnya banyak sekarang pasien-pasien COVID sendiri yang sebelumnya positif, kemudian setelah ditangani oleh tenaga medis kemudian menjadi negatif, dan kemudian setelah itu dipulangkan ke rumah masing-masing. Nah, ketika dipulangkan ke rumah masing-masing ini belum tentu di situ mereka masih aman, belum tentu mereka merasa nyaman, karena pada dasarnya mereka cenderung akan mengalami obrolan-obrolan yang tidak enak lah dari tetangga. Ini yang semakin memperparah kondisi mereka, padahal kan mereka sudah negatif. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah mari kita memberikan dukungan kepada mereka secara psikososial, dalam pendekatan psikososial, agar mereka kembali terbangun lagi, kembali bersemangat lagi, dan tidak merasa down atau putus asa. Jadi seperti itu. Mari kita ciptakan lingkungan yang nyaman, yang enak bagi pasien yang sebelumnya positif, kemudian negatif, karena pada dasarnya mereka adalah juga bagian dari kita sendiri. Kementerian Kesehatan dan HIMSI merilis bahwasanya terdapat 3 bentuk dukungan psikososial. Yang pertama adalah kita harus bersikap empati kepada mereka, memberikan dukungan pada orang yang diduga memiliki atau dirawat karena COVID, baik berupa material maupun bukan. Kita bisa memberikan dukungan psikososial, misalnya bisa berupa material juga bisa. Misalnya kita memberikan bantuan sembako, kita memberi bantuan jika kita memiliki rezeki yang lebih, kita memberi dalam bentuk uang atau lain sebagainya, atau APD, alat pelindung diri. Namun kita juga bisa memberi dukungan psikososial dengan menyemangati, dengan mendoakan atau lain sebagainya. Yang kedua, sebutlah mereka dengan orang yang memiliki COVID, orang yang sedang dirawat karena COVID, atau orang yang sedang pulih dari COVID. Intinya jangan menyebut mereka dengan penderita COVID, korban atau keluarga COVID lah gitu, atau mereka yang sakit kena COVID, karena pada dasarnya sebutan juga dapat mempengaruhi mereka juga. Ketika kita menyebut mereka atau memberikan identitas, kita menyematkan identitas kepada mereka yang salah, ini bisa mengganggu perasaan mereka juga. Bagaimana mereka juga akan mengalami apa yang disebut dengan merasa putus asa, kurang percaya diri atau lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, baik, sampai di sini kajian tentang pandemi dilihat dari faktor psikologis, karena pada dasarnya mari kita sama-sama menjaga diri kita. Mari kita sama-sama
memiliki kesadaran bahwasanya kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu sangat penting bagi diri kita. Karena selain faktor fisik, faktor psikologis juga bisa mempengaruhi terhadap kondisi mental kita sendiri. Kondisi mental, kondisi imun kita, daya tahan tubuh kita, itu bisa mempengaruhi pada ranah-ranah tersebut. Apalagi kan sekarang pemerintah juga sudah menerapkan new normal. Jadi semua aktivitas berjalan seperti semula, dan intinya kita harus tetap menjaga tubuh kita agar imun kita tetap kuat dengan tetap berolahraga, jaga daya tahan tubuh, pola makan kita, pola tidur atau banyak istirahat, dan juga jangan banyak kepikiran. Intinya sehat mental kita harus dijaga, jiwa kita jangan sampai terjatuh di tengah-tengah new normal ini. Baik, terima kasih teman-teman, rekan-rekan sekalian. Sampai di sini. Terima kasih waktunya. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.